Oke, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Heru Setio Basuki selaku System and Access Senior Manager SF Consulting. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang Mas Abdul, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Heru sudah berkenan untuk meluangkan waktu bersama Traktor, Pak. Ya, Pak Heru, sebelum mulai diskusi, mungkin bisa Pak Heru jelaskan profil dari SF Consulting ini bergerak di bidang jasa layanan apa, Pak? Atau mungkin sebuah organisasi atau seperti apa, Pak? oke. SM Consulting adalah suatu perusahaan konsultan eh, terkait dengan kepabianan, cukai, perpajakan, legal, kemudian business outsourcing, eh, dan transfer pricing. Didirikan di Januari 2004, jadi sudah hampir 19 tahun, ya, sudah hampir 20 tahun. Oleh 3 partner, Ibu Sri Wahyuni Sujono, Bu Ratna Febrina, dan Pak Sten Pranoto. Jadi sekarang kantor kami ada di Menara Karya, lantai 21 di Jalan Rasuna Said, Kuningan. Seperti itu. Artinya memang concern untuk perusahaan konsultan khusus kepabeanan, Pak, ya? Ada lima bidang sih sebenarnya, Mas. Ada perpajakan juga gitu. Teman, kalau saya sendiri saya membawahi di divisi custom dan excise-nya itu. Kalau semua konsultan di sini sekitar hampir 110 orang gitu ya. Tapi kalau tim saya sendiri ada 6 orang lebih. Baik. Itu, Mas. Terus untuk layanan kepabeanan sendiri itu, Pak, pengguna jasanya siapa saja, Pak? Kami kebanyakan PMA, ya, perusahaan penanaman modal asing, kemudian perusahaan-perusahaan manufaktur, ya, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari Bea Cukai sendiri, baik fasilitas master list, kemudian perusahaan yang menerima fasilitas KIT, ataupun fasilitas pusat logistik berikat atau kawasan berikat, seperti itu. Jadi kalau layanan kami itu mulai dari konsultasi terkait dengan kepabeanan, kemudian pendampingan audit kepabeanan, kemudian keberatan, kemudian banding di pengadilan pajak, pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, gitu ya. Semua yang semua permasalahan kepabeanan, kecuali kita bukan BPJK, Mas, ya, kita bukan pengusaha jasa kepabeanan gitu. Tapi kalau dari perusahaan ada masalah pada saat custom clearance, ya, di pelabuhan, kita bisa bantu gitu. Kita juga ada training terkait dengan kepabeanan seperti itu. Baik, artinya tidak terbatas terhadap mungkin eksportir atau importir, Pak, ya, untuk pengguna jasa sendiri, Pak. Jadi lebih luas lagi sebenarnya, ya. Jadi misalkan kalau perusahaan ingin mendapatkan fasilitas master list atau ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, kemudian mendapatkan fasilitas kawasan berikat, ya, kita juga bisa membantu seperti itu. Baik. Oke, lanjut ke terkait topik yang akan kita bahas, Pak. Ya. Kita ketahui kan tanggal 17 itu CSA kembali error, Pak, ya. Ya. Mungkin gambarannya waktu itu dari teman-teman entah itu eksportir atau pengguna CSA sendiri, apa yang terjadi saat itu, Pak? Dan dampaknya apa, Pak? Ya, kan begini ya, oke. Sejak error itu kan sebenarnya kan gini, CSA kan digunakan oleh forwarder, ya, oleh importer, oleh eksportir, gitu ya. Dan semuanya sudah otomatis gitu. Ketika error atau down atau fungsi itu tidak bisa digunakan, semua pengguna jasa importer, eksportir, forwarder, dan semuanya itu tidak bisa bekerja. Ya, jadi ini kan tidak terjadi 1-2 kali aja, ya. Di tahun 2021 pun juga terjadi waktu itu. Nah, sekarang dampak
dampaknya seperti apa gitu ya. Ya, ketika perusahaan importer ingin mengajukan PIB melalui JISA, kemudian JISA-nya mandek gitu ya. Jadi akhirnya kalau 1-2 jam nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya mereka tidak bisa melakukan impor. Yang pihak eksportir pun juga tidak bisa melakukan ekspor gitu ya. Ya, akhirnya banyak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh importir dan eksportir, atau ada keterlambatan pemasukan barang atau pengeluaran barang pada saat ekspor gitu ya. Atau kalau kita bicara forwarder, ketika dia melakukan BC10 atau 11 itu ya, itu tidak bisa. Akhirnya pada saat pembongkaran kapal juga terlambat itu. Padahal kalau kita bicara dwelling time itu adalah waktu pada saat kapal sandar di pelabuhan sampai barang itu keluar sampai custom clearance gitu kan. Jadi akhirnya jadi lama gitu. Padahal dwelling time itu masuk ke kinerjanya logistik. Jadi sebenarnya urutannya banyak sih Mas ya. Ketika C1 down tuntutannya banyak sekali gitu sih. Baik. Ketika itu error C1 berlangsung berapa lama, Pak? Yang mana? Yang barusan kemarin ya? Yang barusan terjadi, Pak. Itu kan mulai tanggal 7 ya, tanggal 7. Sekarang sih sudah aman ya, sudah aman gitu. Cuman ya berarti kalau sekarang tanggal 23 ya seminggu lebih ya. Berapa hari ini sudah aman gitu. Ya hampir 2 minggu ya Mas ya. Hampir 2 minggu ya. Oke. Berlangsung 2 minggu hampir sama terjadinya di 2001 ya Pak? Atau mungkin lebih parah ya? Di 2021 ketika kalau 2021 kan masih ada solusi untuk mengajukan manual ya. Kalau kita lihat peraturan sendiri, misalkan kalau peraturan yang terkait dengan ekspor gitu ya, ekspor itu kalau kita lihat di PMK 155 tahun 2022 ya, di pasal 34 terkait dengan ini PMK 155 itu terkait dengan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Jadi pasal 34 disebutkan nih, dalam hal SKP itu sistem komputer kepabeanan dalam kantor pabean belum dapat diterapkan, tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional atau mengalami keadaan kahar, atau kegiatan pelayanan ekspor dilakukan. Jadi kegiatan pelayanan ekspor itu bisa secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir, kemudian melalui media penyimpanan data elektronik atau melalui surat elektronik. Ini kan peraturan ya, jadinya apa? Artinya peraturan di sini kan memang untuk menghadapi kondisi-kondisi kahar seperti kemarin. Nah, memang resikonya ada ketika kita menggunakan manual atau surat elektronik ataupun data elektronik gitu ya. Karena ketika JISA sudah bekerja itu kan sebenarnya dia bisa melihat sistem dari kementerian lainnya itu ya. Ketika misalkan contohnya saya impor barang di mana barang itu ada latasnya lah, barang larangan pembatasan ya dari kementerian terkait misalkan gitu. Ketika sudah diupload oleh kementerian terkait itu akan bisa dibaca oleh sistem bea cukai oleh JISA. Ketika saya submit dokumen itu ya, saya menyebutkan nomor dokumen latas itu, dia akan kebaca gitu. Tapi kalau manual ya memang akhirnya ada kondisi yang memang tidak bagus untuk kondisi seperti itu. Tapi itu kan pilihan. Sedangkan kemarin tidak ada pilihan manual gitu. Jadi ya akibatnya seperti itu. Ada beberapa importer atau eksporter yang memang terlambat mengirim barangnya atau menerima barangnya. Selang waktu sehari setelah error itu kan dari pihak JISA Comment Center kan mengeluarkan semacam rilis ke Pak ya, untuk memberi solusi itu Pak. Itu tidak memberi solusi sama sekali atau seperti apa Pak? Ya,
itu kan solusinya sebentar ya. Ini kok solusinya kan kalau kalau saya lihat di pengumuman itu ya, itu kan ya contohnya untuk dokumen PDI, internet, PIB dan PIB yang status di modulnya queued ya, itu artinya menunggu gitu ya. Silakan melakukan pemantauan respon pada portal pengguna jasa. Melakukan pemantauan itu sampai kapan kan gitu. Sedangkan faktanya dari pagi sampai sore belum dapat respon juga. Jadi pengguna jasa itu tiap tiap mungkin hampir tiap menit atau tiap 5 menit dia akan melakukan pemantauan tersebut. Kemudian yang kedua, misalkan jika status dokumen PDI, internet, PIB dan PIB sudah queued namun di portal pengguna jasa belum mendapatkan respon, silakan lakukan batal edify kemudian kirim ulang dokumen. Suruh ngirim ulang. Kalau kalau memang sistemnya error, suruh ngirim ulang bagaimana kan gitu ya. Jadi ini solusinya solusi apa namanya muter-muter aja gitu. Sedangkan di sini misalkan ya, di sini tidak ada menyantumkan nomor telepon atau apapun itu yang untuk pengguna jasa menghubungi gitu ya. Ya, menghubungi nomor telepon itu bagaimana solusi seperti apa, tidak ada itu. Ini kan apa ya? Gini, kita kalau kembali ke undang-undang apa namanya administrasi pemerintahan kan gini ya Mas, mungkin kita bisa bahas lagi kalau terkait dengan pemerintahan ya, atau bagaimana pemerintahan itu eh, seharusnya menjalankan pemerintahan itu dibahas atau dibatasi atau diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Jadi kalau kita lihat ya, jadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kalau kita lihat ya, undang-undang itu sebenarnya buat apa sih gitu ya? Undang-undang Administrasi Pemerintahan itu ya. Ini tujuannya adalah kalau kita baca sini harus baca biar nggak salah juga nih ya. Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi, pada saat pemerintah menjalankan pemerintahan, dia ada diatur di asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa itu? Nanti kita jelaskan ya. Kemudian, di sini juga sebenarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khusus bagi pejabat pemerintah, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan tindakan pejabat pemerintah. Ini kan harusnya seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat pasal terkait dengan yang mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, ini saya buka pasalnya biar nggak salah juga. Di sini di pasal 3 juga sebutkan ya, tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah menciptakan kepastian hukum, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, ya, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada asas keterbukaan. Ya, jadi harusnya ya menurut saya pribadi ya pasal 10 ya, asas keterbukaan. Jadi harusnya pemerintah pada saat JISA itu down atau tidak bisa dipakai, itu harusnya melakukan konferensi pers. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Jadi mereka harus menjelaskan ke masyarakat. Karena apa? Masyarakat kan tergantung oleh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Menjelaskan permasalahannya apa, mereka harus meminta maaf, terus kemudian bagaimana dengan kondisi demurrage, ya, biaya demurrage itu siapa yang nanggung? Ya kalau mungkin satu kontainer mungkin oke, tapi kalau pada saat dia melakukan importasi puluhan kontainer, apakah pemerintah bisa nanggung? Gitu. Ini kan harus dibicarakan bersama gitu. Ini selama ini kan nggak ada, kita nggak tahu. Saya juga terus terang tidak tahu apa penyebabnya C1 down. Apakah memang lagi switch servernya atau apapun, saya juga nggak tahu terus terang ya. Cuman yang selama ini
tidak pernah dari pemerintahan pejabat yang berwenang, terutama Kementerian Keuangan yang membawahi JISA ini menjelaskan ke masyarakat apa sebenarnya penyebab sebenarnya seperti itu, Mas. Baik. Oke, melihat track record dari RRCSA ini kan bukan sekali dua kali, bahkan setiap tahun pasti ada gitu, Pak. Sebenarnya kalau pengamatan dari Pak Heru sendiri, apakah mereka punya backup system, Pak? Entah itu yang harus manual, yang ternyata mungkin untuk case yang terbaru ini tidak ada manual ya. Iya, kalau kalau backup sistem saya yakin ada ya, saya yakin ada. Cuman kan memang selama ini kita nggak tahu. Selama ini juga saya sebagai konsultan dan saya juga pernah di dalam sana gitu. Artinya tuh saya sebagai ASN ya, di Departemen Keuangan juga tidak pernah memang seperti apa kondisinya. Jadi ya menurut saya kalau biar tidak jadi berulang ya harusnya yang tahu memang Departemen Keuangan sendiri ya, Kementerian Keuangan sendiri seperti apa gitu. Karena kalau saya harus bicara seperti apa, karena penyebabnya tidak ada, jadi saya tidak bisa menjawab seperti apa. Cuman memang kalau kita ingin apa namanya ya, kan gini ya, kalau sistem dibangun itu kan nggak sekedar membangun sistem sendiri. JISA ini dibangun dengan integrasi dengan sistem yang lainnya. Dan itu tidak semudah sudah menyambung dua kabel disambungkan, tidak seperti itu. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat tuh ada apa ya, semacam namanya itu application programming interface itu. Jadi aplikasi yang untuk menyambungkan dua data tersebut, dua sistem tersebut, dua aplikasi tersebut, dan itu tidak semudah menyambung dua kabel gitu. Jadi saran saya ini kan kemarin ada KMK yang menyatakan mandatori untuk JISA 40 ya. Ada beberapa puluh kantor pelayanan di Indonesia atau pelayanan bea cukai itu. Ya saya harap sebenarnya sistem misalkan kayak seperti di kawasan berikat gitu ya, itu kan ada sistem modul TPB, tempat penerimaan berikat gitu ya. Itu jangan di close dulu tuh. Jadi selama JISA-nya belum bagus, jaringan belum bagus, sistem belum bagus, masih error terus, harus ada solusi. Baik menggunakan modul TPB, baik menggunakan nanti manual dan disket dan lainnya itu harusnya tetap dibuka. Dan itu untuk menghindari itu ya Mas, sebenarnya yang tadi itu ya, hemorrhage. Banyak loh, misalkan begini, kawasan berikat itu kan di Indonesia itu kan kebanyakan apa ya, CMT. CMT itu hanya ongkos jahit saja gitu. Jadi raw material semuanya dari bayar luar negeri. Indonesia hanya membuat baju saja, hanya membuat sepatu saja. Bayar sana sudah ada agreement dengan perusahaan Indonesia yang menjahit tadi, yang membuat sepatu tadi itu kapan dikirim. Ketika dia sudah punya estimasi, saya akan mengirim tanggal 4 Agustus atau tanggal 7 Agustus, ternyata down. Padahal dia sudah punya estimasi, saya kapal kalau saya kirim berangkat tanggal 7 Agustus, 2 minggu sudah nyampe negara tujuan. Gitu ya. Dia tidak kena penalti karena agreement-nya kalau saya telat mengirimkan barang, saya kena penalti. Penaltinya itu macam-macam. Bisa pengurangan dari pembayaran atau nanti tidak diterimanya barang tersebut, macam-macam tergantung perjanjiannya. Nah, itu kan kalau misalkan tidak ada solusi yang tadi ya, solusi yang modul TPP bisa digunakan atau misalkan masih manual bisa digunakan, itu kalau misalkan ternyata JISA-nya sampai 2 minggu, ya siapa yang menanggung kan gitu ya. Ini kan sebenarnya rentetannya banyak sekali ya, teman-teman. Baik. Ya. Selain yang Pak Heru sebutkan tadi, dokumen seperti PIB,
dokumen apa lagi Pak selain apakah termasuk SPB atau NPE Pak yang tidak bisa diproses ya Pak? Iya, itu kalau 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 kita bicara impor itu kan banyak banget dokumen impor. Ya kalau di pelabuhan aja bisa BC apa, 20 PIB, BC 21 itu angkut lanjut. Kemudian 16 untuk kemana? Ke PLB ya. Kemudian kalau kita di kawasan berikat itu ada BC 23, ada BC 25, macam-macam. Jadi yang kemarin itu ya semuanya tidak bisa berjalan, termasuk pada saat kita billing ya, billing semuanya respon-respon itu kan terlambat ya. Memang ada beberapa importer apa namanya perusahaan yang jam-jam tertentu dia bisa dapat respon, iya. Jadi misalkan eh, kemarin ada jam 6 dia submit dokumen, kemudian jam 6 pagi ya, kemudian jam setengah 7 malamnya baru dapat respon. Jadi jam-jam tertentu, tapi kah ya apa seperti itu gitu ya, kita harus menunggu 12 jam baru dapat respon gitu kan. Nah nanti habis jam 7 malam kesananya error lagi gitu sampai pagi seperti itu. Itu jadi seperti itu sih Mas. Kaitannya dengan Demorets ini apakah menjadi satu-satunya mungkin kos tambahan yang paling besar Pak ketika mungkin terjadinya error size Pak atau ada kos-kos lain yang lebih besar dari itu Pak? Eh kalau Demores yang memang Demores kalau kita bicara kerugian wawancara uang masalah material iya gitu ya, tapi kalau 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 secara keseluruhan sebenarnya lebih 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 banyak apa ya, secara keseluruhan itu kalau kita bicara logistik uh, ya banyak kerugiannya ya. Kalau karena logistik kan dihitung dari tadi Ya. mulai barang masuk kapal tambat sampai barang keluar. Nah, uh, apa ya? Uh, kalau dibicara material mungkin bisa dihitung, tapi kalau non materialnya itu yang apa ya? Uh, Bayangkan gini deh, kalau misalkan bagian eksim ya, dia hanya tergantung sama C-side. Dia harusnya bisa mengerjakan pekerjaan itu 1 jam, tapi satu dokumen baru dapat respon 12 jam setelahnya itu. Padahal kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang rame itu ya, itu 1 bulan itu bisa kalau ekspor itu bisa 800 PEB dokumen, 800 ya. 800 berarti kan kalau kalau 1 minggu itu kan berarti kan 200. Ya. Sehari berapa gitu. Ya. Kalau 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 dia 2 minggu error, 1 minggu error, udah bisa itu akumulasi pekerjaan itu bisa kemana-mana sih Mas. Baik, baik. Pak, dengan sering terjadinya error jasa ini dan dampaknya mungkin sangat merugikan gitu ya. Apakah mungkin sejauh ini apakah ada bocoran mungkin dari Bea Cukai ada solusi yang memang kedepannya menjamin tidak akan terulang lagi gitu Pak? Uh, Terus terang saya belum dapat info itu ya, karena memang dari kementerian kan juga tidak ada apa ya, press release gitu yang menjelaskan itu gitu, yang hanya tahu Bea Cukai Mas. Cuman kalau dilihat sebenarnya gini ya, kalau kita lihat perkembangan Bea Cukai terkait dengan teknologi udah bagus banget ya. Kalau kita lihat dulu mungkin tahun awal-awal 2000 Tanjung Priok seperti apa gitu ya. Kemudian tahun 2007 berubah jadi kantor pelayanan utama. Udah bagus. Dulu mungkin ada Priok 1 2 3 yang kalau kita masuk ke sana mungkin ya mohon maaf ya, kayak pasar gitu. Terus tahun 2007 itu bagus banget. Kalau kita masuk ke sana sudah kayak lobi-lobi apa namanya ya, perusahaan swasta, bank seperti itu. Itu kita akui lah kalau perkembangan secara itu bagus gitu ya. Kemudian teknologi juga seperti itu bagus banget. Cuman memang penerapan teknologi nggak semudah yang dibicarakan yang ada di media elektronik atau mungkin pejabat seperti apa bilang
bilangnya seperti apa gitu ya. Nah itu jadi tetap ada backup data, backup sistem, ada solusi ketika kondisi kahar seperti apa, karena memang itu sebenarnya diatur di peraturan. Jadi sebenarnya pejabat tidak perlu takut dong kalau misalkan melakukan manual loh, di aturannya diatur kok gitu ya. Sebenarnya nggak perlu takut. Gitu. Jadi selama eh, ada peraturan, sorry, ketika bisnis proses itu diatur di peraturan pemerintah atau KMK atau PMK itu ya, harusnya pejabat yang bertanggung jawab tidak perlu takut misalkan menerima PIB secara manual. Risikonya ada ya, risikonya harus dimitigasi dari awal kan gitu. Ini kan tidak pernah diomongin ketika misalkan kondisi kahar seperti apa, kemudian ketika mengambil langkah PIB manual atau PIB manual, tapi tidak tahu caranya seperti apa nanti. Tidak ada, saya yakin itu tidak ada. Apakah nanti harus membuka penerimaan dokumen, harus menambah pegawai di sana untuk menerima dokumen, bagaimana verifikasi datanya, kan tidak ada. Kita tidak ada tuh, maksudnya kita sebagai pengguna jasa tidak tahu caranya seperti apa. Baik, baik. Jadi yang harus ya, ketakutan yang dimaksud itu seperti apa, Pak? Ketika mungkin backup sistem harus manual gitu. Yang ditakutkan apa dari teman-teman bea cukai misalnya? Oh, apa ya, mungkin ya itu karena itu kan semua data kan sudah terintegrasi. Contohnya misalkan gini lah Mas, paling gampang ya. Pembayaran kan sudah menggunakan billing ya. Kemudian kalau dulu kan manual gitu, sekarang udah billing. Respon-respon sudah secara otomatis semua itu. Ketika menggunakan sistem kan, ketika importer belum membayar itu kan ketahuan akan di reject juga gitu. Nah ini bagaimana nih? Jadi itu perlu dipikirkan ya ketika apa namanya terjadi seperti itu bagaimana. Jadi memang tidak semudah yang ketika manual juga bagaimana. Jadi, tapi itu kan harusnya ada solusinya gitu ya. Dan itu perlu dibicarakan oleh internal kementerian sebenarnya bagaimana ketika manual. Dan saya yakin kok sebenarnya ada kok apa namanya di perdirjennya ya di PMK di perdirjennya ada juga ketika manual seperti apa itu ada SOP-nya semua kok. Cuman yang memang kadang ada beberapa yang tidak berani mengambil keputusan aja untuk mengambil tindakan penyerahan dokumen secara manual. Baik. Oke, terakhir Pak Heru, barangkali apa solusi yang mungkin Pak Heru tawarkan ketika ada kemungkinan nanti akan terulang kembali Pak? Untuk meminimalisir resiko itu apa Pak yang harus dilakukan mungkin oleh semua pihak selain dari bea cukai, mungkin pengguna jasa juga harus lebih prepare gitu. Mungkin ini ya, pertama ketika ada maintenance, oke, ini memang kalau maintenance oke lah ya, maintenance kan misalkan biasa hari Sabtu Minggu gitu ya, itu tetap harus dilakukan. Artinya dilakukannya apa? Pengumuman ketika memang terjadi sistem dilakukan maintenance itu harus ya, jadi transparan gitu. Jadi dari pihak kementerian juga harusnya itu ada suatu keterbukaan lah. Jadi bagaimana undang-undang administrasi pemerintahan ini dilaksanakan menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi ya memang kalau memang sistem ini belum siap ya jangan dipaksakan untuk siap. Jangan apa namanya dipaksakan yang akhirnya memang nanti justru malah merugikan pengguna jasa. Kemudian kalau masalah backup sistem itu oke lah, itu kementerian yang lebih tahu sebenarnya, yang jago ya. Cuman ketika peraturan itu diatur ya, ada kondisi kahar dan bisa PIB manual ataupun menggunakan elektronik ya, itu harusnya tetap dilaksanakan. Jangan sampai pengguna jasa itu menunggu yang tidak jelas. Jadi
Itu kan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan pengumuman breaking news itu ya, itu kan misalkan contohkan ya, terkait kendala pada PD Internet dan CI 140 sudah dilakukan pengecekan oleh tim teknis. Estimasi penanganan sampai dengan pukul 18.30. Ini kan apa ya? Menjanjikan sesuatu, tapi faktanya ini tanggal Rabu tanggal 9 gitu ya. Pukul 17 WIB. Kemudian dia hanya memberikan waktu 1,5 jam. Tapi faktanya berhari-hari gitu. Jadi mending Tidak sesuai. ya sebenarnya mending sebenarnya kalau memang tidak bisa menepati janji ya jangan memberi janji layanan seperti ini gitu. Jadi lebih baik sebenarnya ada keterbukaan. Jadi pengguna jasa kan sebenarnya kan ingin kepastian ya, kepastian pada saat impor bagaimana, pada saat bagaimana. Jadi dia bisa mengestimasi saya harus seperti apa. Karena ketika sudah diestimasi dan estimasi tidak sesuai, ya akan berhitung ulang kan mereka kan. Padahal hitungan awal itu kosnya sudah ditetapkan dari awal. Ketika dia berubah, akhirnya mereka merugi kan, kasihan gitu ya. Baik, baik. Oke, paling terakhir mungkin Pak Heru, barangkali dari audiens yang sudah join dengan kita mungkin tertarik untuk berkonsultasi atau menggunakan jasa dari SF Consulting, bisa kontak kemana ya Pak? Bisa di WA saya 0852 1079 7708 atau nanti Baik. bisa di LinkedIn saya Mas Abdul, udah tahu ya. Ya. Saya hampir tiap minggu akan update peraturan, kemudian akan sharing-sharing terkait dengan pabean dan cukai. LinkedIn-nya Heru Basuki. Siap. Baik, terima kasih waktunya Pak Heru. Semoga lewat diskusi ini bisa cukup menjelaskan, bisa dan juga mungkin bisa didengar oleh semua pihak ya Pak. Ya, terima kasih Mas Abdul ya.